Perhatikan, nah ini ya. Kayak gini nggak perlu di ini ya, jadi standar aja nih hal yang perlu perhatikan. Yang paling penting adalah kalau saudara ada halangan kontak saya melalui WA nomor HP saya. Ini ada yang lagi bekerja? Alhamdulillah libur Pak. Nggak ada ya? Oke, berarti aman kita semuanya. Ada, Pak. Seterusnya nanti jam 4 kita on time ya. Nggak ada alasan lambat ya. Waktunya pas nih, jadi kita ngabuburit namanya. Siap. Bukan ngabuburit ya, ternyata. Ngabuburitnya sesuatu yang positif. Dan biasanya kalau anak muda itu kan ngabuburitnya nongkrong di mall ya kan, atau nongkrong di mana ya? Tapi Di rumah orang, Pak. Ya. Nah, teman saya dulu ngabuburitnya saya di masjid karena nunggu buka puasa ya kan, jadi dapat gratisan takjil. Biasa anak kos ya kan. nunggu takjil. Ya itu kalau saya tuh, saya telusuri semua masjid-masjid yang ada dekat rumah. Dekat kosan sorry. Nah, ini komponen nilai UAS 40%, UTS 30%, English 20%, kehadiran 10%. Ya, standar lah. Loh, ada yang ini share screen. Baik, nanti oke, ini aturan kuliah. Jadi nanti pertama sebenarnya saya harapkan dari mata kuliah ini terapkan jujur ya, walaupun mata kuliah berbau matematika, tapi jangan lupakan kejujuran kalian. Nah, saudara adalah calon-calon pembuat program dan programmer, nggak ada sifat jujur bahaya kan? Ya, kerja keras. Saya yakin orang-orang IT itu, orang computer science yang pasti mempunyai jiwa berjuang keras ya kan. Minimal kopi di rumah itu penuh ya kan, berjuang membuat program ya kan. Respect itu menghormati orang yang sedang berbicara. Nah ini kalau di dalam kelas ya, tapi sekarang pasti sudah berubah ya. Oke, baik, ini pokok bahasan yang akan kita bahas, matriks dan operasi individual. Matriks dan operasi matriks. Mudah-mudahan kalau waktunya cukup terminal. Baik. Jadi ada nanti materi ini, slide ini terdiri dari operasi matriks, prinsip matriks, dan tuning matriks. Oke, yang pertama apa yang dimaksud dengan matriks? Itu dulu yang kita pahami. Kalau di sini pengertian matriks itu adalah dan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang. Termuat di antara sepasang tanda kurung. Nah, itu yang dimaksud dengan matriks. Jadi sederhananya itu adalah bilangan, ada bilangannya, ada baris dan kolomnya. Persegi panjang. Baik. Kita ambil contohnya. Ini matriksnya, notasinya. Jadi ada tanda kurungnya. Nah, nama matriks menggunakan huruf besar. Nah, huruf besar ini sebenarnya yang dalam KBBI yang sebenarnya atau bacaan yang benar atau kamus besar bahasa Indonesia itu nggak ada huruf besar, yang ada adalah huruf kapital. Ya, ini saya koreksi nih ya. Huruf kapital. Anggota-anggota matriks dapat berubah kecil maupun angka, huruf kecil maupun angka. Jadi ini contohnya. Matriks A anggotanya adalah negatif 1, 3, 2. Nah, 5, 7, 6. Jadi ini barisnya.
Ini baris pertama atau bisa dinamakan dengan B1. Ini baris kedua, bisa dinamakan dengan B2. Nah, tapi kalau dalam matriks nanti ada istilahnya baris dan kolom, dinamakan dengan I atau MN. Oke, gantung bukunya atau sekalian. Gantung yang saudara gunakan. Nah, ini yang kedua, matriks H, yaitu beranggota A, B, C, D, E, F, dan G, H, I. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, ini dalam kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Kita kelewatan di kolom pertama, kolom kedua. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, pas ya. Berikutnya, ordo matriks. Nah, ini sudah saya sempat singgung sedikit. Ordo itu adalah ukuran matriks yang merupakan banyaknya baris, yaitu garis horizontal, dan banyaknya kolom. Jadi ordo berapa? Banyak barisnya ada berapa? 2. Kolomnya ada berapa kolomnya? 3. Maka dia dikatakan matriks yang berordo 2 kali 3. Dituliskan menjadi 3. Nah, ini ada berapa barisnya? 3 kali 3, Pak. 3. Maka berordo 3 kali 3 kan? Iya. Baik, itulah dia ordo. Cukup jelas? Ada 3 hal penting yang harus kita pahami. Pertama, notasi matriks itu berhuruf kapital, menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, mempunyai baris dan kolom. Yang ketiga adalah ordonya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi suatu matriks yang mempunyai M baris dan M kolom disebut matriks berordo M kali N. Jadi ya, pastinya A di mana mempunyai anggota atau unsur AIJ. Apa itu AIJ? Yang dimaksud dengan AIJ itu adalah unsurnya A pada baris I dan kolom J. Nah, A11 berarti AIJ-nya adalah A11, berada di baris pertama, kolom pertama. A12 berarti berada pada baris pertama, kolom kedua. A13 pertama, kolom ketiga sampai dengan 1N. Nah, ini sama semua kan? 1 berarti ini sama. Ini mau dimasukin Dalam baris yang sama, itu baris pertama. Nah, kalau kita lihat ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan sampai ke M. Tetapi yang ininya satu sama memang satu. Ada di Baik, ini lanjut. Inilah dia dinamakan dengan matriks berordo M kali N tadi ya. A M kali N, di mana barisnya M akan kolomnya adalah N. Ini itu adalah 1 sampai dengan M, J-nya adalah 1 sampai dengan. Ada pertanyaan? Berikutnya adalah nih contoh matriks. Matriks A merupakan matriks berordo 4 kali 2. Ini ordo 4 kali 2. Dari mana ciri-ciri yang merupakan barisnya ada sebanyak 4. M-nya berarti 4. N-nya berapa? N-nya berapa N-nya? 2 ya. 2. Ini barisnya, baris 2. Oke, ini kolomnya ya, 1 2. Baik, saya buat sebuah matriks. Ini ya.
Eh, Misalkan matriks B 1, 3. Nah, matriks B ini berorder berapa kali berapa ya? 1. Hmm? 2 kali 1. Kali 1. Berapa? 2 kali 1. 2 kali 1. Oke, saya. Berikutnya matriks C. Satu kali 2. 1 kali 2. Oke, itu ya. Baik. Lanjut. Itu dia contohnya satu kalian. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry. Dalam matriks atau disebut juga dengan elemen atau bilangannya dinamakan dengan entry. Nah, ini entry-entrynya. Ini notasi matriks A, kolomnya, ini baris. Oke, ini unsurnya. Matriks berukuran M kali N atau berorde N kali orde atau Oke. Di sini ada mau tanyakan? Ayo. Silakan, mau tanyakan. Apa next, Pak? Oke, lanjut. Baik, matriks kolom. Apa yang dimaksud dengan matriks baris dan matriks kolom? Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Nah, ini barisnya. Oke, tadi kan sudah saya buat juga contohnya kan. Matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Contoh yang lain gimana? Contoh yang lain. Matriks B. Baik, yang mana dikatakan matriks baris, yang mana dikatakan matriks kolom? Dari gambar tersebut. Yang baris. Baris yang P. Yang P. Sedangkan yang matrik kolom yang Baris yang Q. yang kolom. Ini ini apa? Baris. Baris. Baris ya. Baris yang P. I-nya Kolom. Kolom. baik, gampang ya. Lanjut. Ya. Nah, matriks A sama dengan matriks B. Dua buah matriks dikatakan sama jika A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama atau berordo yang sama dan semua unsur yang terkandung di dalamnya sama. Atau bisa kita buat analogi seperti ini. AIJ sama dengan BIJ. Atau AIJ itu adalah elemen matriks A dari baris I dan kolom J. BIJ adalah elemen matriks B dari baris I dan kolom J. Nah, A dikatakan sama dengan B jika seperti ini kondisinya. A anggotanya 2, 4, 0, 1. Di mana baris pertamanya berisi baris pertama kolom pertamanya 2. Baris pertama kolom keduanya 4. Baris kedua kolom pertamanya berapa nilainya? Baris pertama Kolom kedua 4. baris kedua kolom kedua 4. Satu. Oke, sama nggak dengan baris kedua kolom kedua di B? Sama, Pak. Sama. Nah, ini sama. Sebenarnya nggak usah kita cari satu-satu, lihat aja nih sama kan? kuliah sama. Ya kan? Sama. Nah, yang ini kita lihat sama nggak dia? Apa yang menyebabkan dia tidak sama? Silakan, ada minimal 5 alasan. 2 aja deh. Satu mempunyai 3 kolom.
Oke, terus Dua mempunyai dua baris sama dah. Beda, Pak. Ordonya beda. oke, ordonya beda, bagus. Terus yang kedua, Unsurnya juga beda. oke, udah ya, benar ya. Punya unsur yang berbeda dan ordo yang berbeda. Berbeda. Bagaimana? Oke, bagaimana kalau misalkan ordonya sama? Kalau unsurnya beda tetap nggak sama. Oke, benar ya. Nah, ntar ini kok. Terus. Contohnya ini contohnya misalkan, nih saya buat ini contohnya 1 0 0 1 B 1 0 1 1. Baik, pertanyaannya apakah A sama dengan B? Jelaskan. Itu di soal loh. Silakan. Beda Pak. Jelaskan. Apa alasannya? Karena Unsurnya beda. nah, Unsurnya beda. Oke, jelaskan ya. Unsurnya walaupun ordonya berbeda. Unsur yang mana berbeda? Unsur, unsur yang bawah dua baris kedua baris kolom pertama kolom 1 Kilo PP kan 4 kilo. Yang mana? Ayo, yang baris berbeda kedua detail. baris kedua kolom pertama Pak. Oke, itu deh. Walaupun ordonya sama tapi kan unsurnya berbeda. Yaitu ini kan AIJ-nya ya ini berarti kan Ya, A21 kan? Tidak sama Ya. dengan B21. B2 Iya kan? Karena Ya. di sini kan dijelaskan harus sama AIJ-nya kan dengan BIJ kan? Inilah satu unsur ini saja tidak dipenuhi maka dia tidak sama. Jelas? Oke, lanjut. lah. Kan ini permainan logika nih. Perjumlahan matriks sangat gampang. Jumlah matriks itu sama kayak menjumlahkan angka-angka dan bilangan. Tidak ada yang sulit. Yang harus diperhatikan adalah yang dijumlahkan yaitu matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda nih. Yaitu nih yang seletak atau bersesuaian. Itu kalau misalkan dia berordo di baris pertama kolom pertama maka dijumlahkan dengan baris pertama kolom pertama pada matriks yang kedua. Ya. Ya kan? ya, Ya, Pak. Itu yang dijumlahkan, bukan yang berbeda, bukan yang bertetangga yang dijumlahkan, tapi yang sesuai. Letaklah sederhananya. Yang sesuai atau seletak. Nah, ada kata kuncinya nih. Matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat dijumlahkan. Ini contohnya. Misalkan ini. Bisa nggak kita jumlahkan ini? 1, 2. B-nya 1, 2. Ayo. bisa Pak. Nggak bisa. Tidak bisa. Bisa. Tidak bisa. Nggak bisa. Karena ordonya Bisa. Ordonya berbeda itu. Ini berordo 1, 2. Yang ini berordo 2. 1. Lihat nih, kan saya garis bawah ini. Yang ordonya berbeda, tidak dapat dijumlahkan atau ditambahkan. Tambahkan. Oh iya. Kalau ordonya berbeda udah pasti nggak bisa. Nih kan karena sama nih kan, 3 dan 3 nih kan. iya. 3 nih kan. Nggak bisa nih. Walaupun sama angkanya kan, tapi nggak bisa dijumlahkan. Oke, cukup jelas. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau dikali Masih jumlah. Sabar dulu, masih jumlahan. Udah nggak sabar deh. Kalau dikali bisa. bisa kan ya? Bisa. Kalau dikali bisa. Ini dulu.
Oke, udah ya. Ada pertanyaan lanjut. Sabar, masih penjumlahan. Nih contohnya nih. Nah, pertanyaan pertama, apakah sama ordonya? Berordo Sama 3 kali. Orangnya sama Pak. 2 Yang ini berordo, 3 kali 2. kali 2. maka bisa kita jumlahkan. Bisa kita selesaikan secara kekeluargaan nih. Buset. Ini dia yang sesuai seletak nih. 4 kan 3. Oke. Ini kan. Terus 2 dengan negatif 4. Kan? Oke. Maka jumlahkan 4 tambah 3 7. 7 2 tambah negatif 4. min 2 Negatif. Dari jawabannya kan? banyak Pak. Negatif 1 tambah 2. Nih ya, 1 ya. 1. Dan seterusnya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Aman, Pak. Next Pak. Yakin ya? Nggak ada pertanyaan ya? Iya. Jangan diam-diam sampai ketiduran ya kan? Udah mejanya nggak ditampilkan ya kan? Ya, udah dengan Cariin Pak Kamtid tadi. baik, lanjut. Ini perkuliahan terakhir ini berarti ya? Dari pagi ada kuliah nggak dari pagi? Ada Pak. Wah, ada. Oh, Coba. maraton berarti ini ya. Dari jam 9 tadi siapa dosennya? Bu Bu Esther Wester. Bentar lagi Pak. Mata kuliah apa? pemrograman dasar Pak. Pemrograman. Aduh, nggak ada banget ngomong. Biar bahasa. Pak. Yang jam kedua Di multimedia Pak. Multimedia Pak. siapa dosennya? Pak Zul Halim. Sama Pak, sama. Oh TI sama Pak. Gimana? Siapa dosennya? Bu Wester. Loh, Lab. labnya siapa labnya? Pemrograman dasar. Sama Pak. Wester juga. Bu Esther juga Pak. Kapan juga, Pak. Halim Pak. Oke, baiklah. Lanjut ya. Nah, ini pengurangan matriks. Kalau tadi penjumlahan, kalau ini pengurangan sama prinsip kerjanya sama, yang sesuai. Jadi berordo sama, ya kan? Terus yang dikurangi adalah, yang dioperasikan adalah yang seletak atau bersesuaian. Nah, kata kuncinya juga sama nih. Matriks-matriks yang ordo atau ukurannya berbeda tidak dapat dikurangkan. Bisa dapat operasi pengurangannya tidak bisa dijalankan. Oke. Ada pertanyaan? Ini gampang ya? Lanjut. Oke. Nah, ini contohnya. Pertanyaan pertama, apakah sama ordonya? Sama. Sama. Itu sama-sama 3 kali 3. Punya 3 baris, 3 kolom. Oke, itu dulu ya. Sama ya barisnya ya. Nah, berikutnya karena sudah sama maka bisa kita selesaikan. Cara jantan. Nah, yang ini dengan yang ini kan? Ini dengan yang ini kan? Ini kan? Ya. Yang ini dengan dan seterusnya ya. Jadi saudara, saya harapkan ya harus teliti untuk mengerjakan soal matriks ini. Perhatikan baris dan kolomnya. Oke. Silakan sambil dilihat, sambil dikoreksi mana tahu ada salah hitung saya. Cocok? Udah oke semua? Sama Pak. Masih dicek Pak. Bermasalah Pak. Sama Pak. Ya sama. Pak. 2 plus 1 tuh Pak. Masih 2 min 1 Pak. Mana?
Min ketemu Min tuh. Baris berapa, kolom berapa? Baris mana? Kolom mana? Dua sama Dua Pak. Baris dua. Baris 2. Kolom? Satu. Kolom 1 ini? Satu. Ini ya? Ini? Ya. Ini? Oke, Pak. ini dari sini. 2 dikurang negatif. Satu. Oke. Satu. Itu langsung saya buat 2 tambah 1. Lagi? Ada lagi pas? Kalau nggak ada, lanjut ya. Oke, yang pakai HP itu disalin aja kali biar gampang. Mode getangnya dimatiin dulu. Lanjut ya. Oke. lanjut. Nah, perkalian skalar. Perkalian matriks dengan skalar. Yang gampang-gampang dulu deh. Tadi kan ada pertanyaan namanya perkalian kan. Nah, ini perkalian matriks dengan skalar dulu nih. Kalau ada matriks dikalikan dengan skalar, kalikan aja skalar ini, kalau itu konstanta ya, dengan seluruh unsur yang ada di dalamnya. Berarti 4 kali 3, 4 kali 8, 4 kali 5, 4 kali 1. Jadi 4A itu adalah 12, 32, 20, dan 4. Itu dia perkalian matriks skalar. Jadi ini teorinya. Jika K adalah suatu bilangan skalar, ya skalar itu kan konstanta ya, dan matriks A, maka matriks K dikali A itu KAIJ. Artinya setiap yang ada di matriks tersebut dikalikan dengan K. Jadi suatu matriks yang diperoleh dengan mengalikan semua elemen matriks A dengan K. Jadi ya, mengalikan matriks dengan skalar dapat dituliskan dengan ini. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Lanjut Pak. Nah, ini sifat-sifatnya. Nih, dibaca aja ya, ini gampang ya. Sifat-sifatnya sama dengan sifat perkalian pada umumnya ya. Gak ada yang spesial nih, sama aja nih. Sama sifatnya berlaku sifat asosiatif dan distributif ya. Oke, lanjut. Lanjut nih. Nah, ini contohnya nih perkalian matriks dengan skalar. Nih ya. A dan B, A dan B. Nah, ini contohnya misalkan pembuktian sifat yang pertama tadi ya, KA B, K dikali A tambah B hasilnya adalah KA tambah KB. Misalkan K-nya adalah 2. Jadi mau kita buktikan 2A 2 kali A tambah B hasilnya sama dengan 2A tambah 2B. Caranya adalah kita pertama kita buktikan dulu ini, baru nanti dapatkan ini. Hasilnya harus sama. Kalau nggak sama maka salah. Nah, ini lihat. Nah, 2 kali A tambah B artinya kerjakan dulu dalam kurung. Nanti kita jumlahkan dulu matriks A tambah matriks B, baru kalikan 2. Ini dia. 2 kali A tambah B, jumlahkan dulu A tambah B. A tambah B berarti hasilnya adalah 0 tambah 3, 3, 1 tambah 4, 5, 2 tambah 3, negatif 1 tambah 1, 0. Ini dia kan. Nah, setelah dijumlahkan matriks A ditambah matriks B, maka kita kalikan dengan 2. Berapa hasilnya? 6, 10, 6, 10. Woi, cerdas. Gak ada jawabannya ya. Kalikan masih ke dalam sini. 2 kali 3, 6. 2 kali 5 2 kali 3 6, 2 kali 0 0. Nah, berikutnya apa? Kita mau membuktikan ini 2 kali A tambah 2 kali B. Nah, 2 kali A berarti kalikan dulu 2 kali A masing-masing, kalikan dulu atau tersebut. Berarti 2 kali 0 0, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali negatif 1 negatif 2. Baru 2 kali B 6, 8, 2, 2. Dari mana ke sini? 2 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 1, 2 kali 4. Baru kita jumlahkan.
Setelah dikalikan dengan 2 baru dijumlahkan 0 tambah 6. 6. 0 tambah 8. 2 tambah 8, sorry. 10. Berikutnya 4 tambah 2, 6. Negatif 2 tambah 2. Sama nggak ini? Sama. Sudah terbukti ya. Bahwasanya sifat yang pertama itu K kali A tambah B sama dengan KA tambah KB. Sudah. Lanjut. Ada pertanyaan. Ini sifat yang kedua nanti dibacanya nih ya. Ini bisa dipahami lah nih. Kita mau lanjut perkalian yang perkalian matriks dengan matriks ini dia. Nah, perkalian matriks dengan matriks. Nah, umumnya tidak bersifat komutatif. Apa itu komutatif? Ini berlaku sifat perkalian. Jadi dalam matriks tidak berlaku A kali B sama dengan B kali A. Kalau dalam perkalian bilangan berlaku kan 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 kan? Betul? Betul. Nah, matriks ini menganut sifatnya foto studio. Tidak sama arti 3 kali 4 dengan 4 kali 3, ya kan? Betul kan? Ya. Oke. Studio kan nggak berlaku kan? 2 kali 4 sama 2. Oke. Nah, syarat perkalian adalah jumlah. Perhatikan, ini kata kuncinya sekalian. Ini harus perhatikan. Ini clue-nya nih. Kalau saudara sudah paham clue-nya ini, insya Allah aman lah. Kan pelajaran SMA sebenarnya ini kan. Mengulang aja nih. Nah, syarat perkalian itu adalah jumlah banyaknya kolom pertama. Oke, ini ya. Jumlah banyaknya kolom pertama harus sama dengan jumlah banyaknya baris matriks 2. Banyaknya kolom pertama itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks 2. Kita lihat, ini analoginya. Berapa banyak kolom pada matriks pertama ini? N. Ya kan? Kan nggak tahu kita berapa kan? Oke. Ketahuan ya lagi main Mario Bros ya kan? Nah, matriks kedua berapa barisnya? N ya kan? N. Sama nggak? Sama, Pak. Nah, inilah dia. Maka bisa kita selesaikan cara arif dan bijaksana ya kan. Kalau sudah sama ininya kolom pada matriks pertama dan baris pada matriks kedua, maka bisa kita selesaikan atau kita bisa kita kerjakanlah perkalian matriks tersebut. Sudah? Nah, ini keterangan berikutnya. Jika matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali P, maka hasil perkaliannya akan menghasilkan sebuah matriks berordo M kali P. Artinya apa? Artinya bisa saja nanti matriks yang dihasilkan mempunyai ordo yang berbeda dengan matriks pertama dengan matriks kedua. Oke. Udah ya. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Pertanyaan pertama. Berapa banyak kolom pada matriks pertama, matriks A? 3. Oke, perhatikan sekalian. Ini ya. Nih sengaja saya buat ini. Nih. Oke, perhatikan berapa. Oke, nggak usah berapa deh. Ordo berapa? Matriks B ordonya berapa? 3 kali 1. Oke. Matriks A tadi ordonya berapa kali berapa? 1 kali 3. 1 kali 3. Nah, syarat agar ini bisa dikerjakan adalah apa? Yang mana itu harus mempunyai ini sih harus mempunyai 1 baris Pak, yang Apa? kan kalau perkalian itu kan tinggal jadi 1 baris itu kan 1 kolom. Enggak, syaratnya dulu. Syaratnya tadi apa syaratnya tadi? Kerjakan. Satu apa ya namanya? Berarti kolom pada matriks pertama ini harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. nih kan? Sama nggak? Sama. Sama. Nah, kalau udah sama berarti bisa kita selesaikan nih. Nah, kita kalikan ini ya. Nah, cara mengalikannya bagaimana lihat nih?
A kali B, berarti 321 kali 310. Caranya apa ini? 3 kali 3. Jadi dia menyamping nih sekalian. Kalau matriks pertama dia menyamping, matriks kedua dia menurun. Perhatikan. 3 kali 3. Oke. Pas ya? Nah, ini kalau dia ada kolomnya ada banyak, maka dijumlahkan. Jelas ya? Berarti tambah 2 kali 1. yang di bawahnya. Nah, kebetulan dari ini kan kebetulan kan. Ya. Terus tambah lagi, ada nggak lagi sampingnya? Tambah lagi. Ada 1 kali. nol. Iya, Nol. itu dia. Kan hasilnya adalah 9 tambah 2 2 tambah 0. tambah 0. Berapa 9 tambah 2? 11. Tambah 0 0. 11 juga kan. Nah, maka diperolehlah matriks baru yang ordo berapa kali berapa? 1 kali 1. 1 kali 1. Nah, itu sekalian. Jelas? Udah ya? Baik. Pertanyaan lanjut. Ordonya kan udah berubah. Nah, berikutnya nih, B kali A. Kita mau buktikan nih, apakah sama A kali B dengan B kali A. Lihat. Oke banget. Apa lah ya? Nah, ini ya. B kali A. Perhatikan. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah sama? Apakah ini bisa dikerjakan? Kali 3. Bisa nggak dikerjakan ini? Kenapa? Kenapa bisa dikerjakan? Karena sudah dikerjakan ini Pak gitu. Kenapa bisa dikerjakan ini? Dan jumlah baris. Pertama sama dengan baris matriks kedua. Ulangi. Kolom matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Berapa itu? 1. 1. Oke, ini ya. Jelas ya? Oke. Karena jumlah kolom pada matriks pertama yaitu 1 sama dengan baris pada matriks kedua yaitu sama-sama 1. Jelas ya? Nah, kalau yang atas tadi kan sama-sama 3 kan, ini sama-sama 1, maka bisa kita selesaikan. Nah, cara kerjanya apa nih? Tadi saya katakan ini kan di samping ini kan? Ada nggak temannya ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuma 1 sendiri kan? Maka 3 kali Dari 3. Nah, ini ada nggak temannya ke bawah ini? Ini ke bawah nih, ada nggak temannya? Nggak ada, udah selesai. Nggak ada. Berikutnya apa? 3 kali 2. Berikutnya lagi apa? 3 kali 1. Betul. Banyak ini kan? Terus berapa nih? 1 ke bawah. 1 kali 3. 3. Ini lagi 1 kali 2. Tambah lagi 1 kali 1 dan seterusnya. Maka kalau bisa kita lihat berapa ordonya ini? 3 kali 3. 3 kali Oke. 3. Benar ya? Kan hasilnya Betul. M kali P kan? M kali P ini kan? Enggak. Ya. Karena kan M kali N terus N kali P kan hasilnya adalah aduh. Perhatikan nih. Hasilnya adalah N kali P. Nah, nih. Dikalikan dengan N kali P hasilnya adalah M kali P. Mana M kali P itu adalah 3 kali. Ya, benar ya? Nah, ini saudara sekalian. Ini yang harus saudara pahami lah nih. Ini mungkin banyak yang bingung nih kenapa seperti itu. Harus perhatikan lagi nih. Jadi yang kalau matriks pertama itu yang ke sampingnya dia 3 kali berapa. Nah, karena nggak ada sendirian dia 3. Terus bawahnya nggak ada sendirian juga nih 3 kali 2 3 kali 1. Nah, maka bisa kita jawab pertanyaan yang pertama tadi. Apakah sama A kali B? Jawabannya adalah Beda. berbeda, tidak sama. Alasannya 2. Kenapa? Karena hasilnya Kak punya 3 kali 3. sampai sakit tadi sujud mau berak.
hasilnya berbeda, yaitu yang pertama mempunyai ordonya tidak sama, ya kan? Yang kedua unsurnya juga tidak sama. Sama. Ada ya? Yang matriks pertama A kali B berordo 1 kali 1, B kali A 3 kali 3. ordo 3 kali. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, perkalian matriks apabila A merupakan suatu matriks persegi. Jadi ada matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi itu berordo sama. Misalkan 2 kali 2. Maka persegi lah dia. Misalkan 1, 0, 1. Kan 2 kali 2 kan? Nah, apa lagi matriks persegi? 3 kali 3. ini kan 3 kali 3 1 2 3 1 0 1 0 ini sama 3 kan 3 kali 3 kan ini kan bentuknya persegi itu kan bisa. Nah, cara yang di sini dijelaskan nih, A kuadrat adalah A kali A, tapi ingat harus matriks bagaimana apakah 3 atau A kubiknya, berarti A kuadrat kali A dan seterusnya. Jadi kalau apakah 4 adalah A kuadrat kali A kuadrat. Nah, apabila AB sama dengan BC, tidak bisa kita simpulkan bahwasanya A sama dengan C, ya. Bisa. Tidak berlaku sifat penghapusan. Jelas ya? Apabila AB sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C. Oke, maksudnya AB itu artinya A kali B, AC itu adalah A kali C. Apabila AB sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Jadi kalau misalkan saudara mengalikan di sebuah matriks A kali B hasilnya 0, maka belum tentu A itu sama dengan 0 atau B. Ini ya webbacknya lu. Oke, lanjut. Nah, perpakatan matriks tadi udah ya. Skip aja nih ya, tinggal kali-kalian aja. Jadi prinsipnya sama dengan perpangkatan, misalkan 2 pangkat 3. Berarti kan 2 pangkat 3 kan 2 kali 2 kali 2 kan? Gitu kan? Iya. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 berarti kan 2 kali 2 kan? Sama ini. Ya. Udah ya? Ini semua pakai wifi atau ada yang pakai kuota? Pak. Kuota, Pak. Oke, apa-apa. Dari pagi udah dapat 2 giga ini. Wah, alhamdulillah. Isi padahal Pak. Dari Bu Esther tadi udah 2 giga ini, 2 giga lebih catatannya. Tadi Bu Esther pakai apa, Bu Esther? Bu Esther materinya itu apa namanya? Bahasa pemrograman. Iya, pakai apa maksudnya? Oh, ini Pak Google Meet, Pak, biasa. Google Meet. Oke, berarti besok minggu depan kita pakai Google Meet aja ya, bisa makan aja ya biar sama semua ya. Oke, Pak. Oke. Pak, Google Meet ya? ini soalnya agak bingung sih emang pakai ini masih awam. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Google Meet aja ya. Google Meet. Google Meet aja, Pak. Buat pertemuan selanjutnya ya, Pak? Ya. Gimana? Lebih nyaman pakai apa? Google Meet, Zoom, Meet Pak. Hangout, GC Meet, Line, Meet, Pak. Google Meet Pak. Google Meet. Kan dipakai Meet, Pak. Menurut Bapak Lancar. bagusnya apa, Pak? ya, Nasi. saya Webback ini. pakai apa sih nggak masalah sih. Saya yang penting gini, konsepnya kalau saya lebih prinsip gini, nyaman kalau mahasiswa saya nyaman. Gitu. Oh, yang kalau nyaman itu gratis enakan, Pak. Namanya Google Meet, Pak. Udah biasa, Pak. Kalau Oke, mau apa? irit pakai Zoom, Pak. Jadi data. Zoom irit ya? Yakin saya pakai Zoom Zoom lebih boros Pak. Lebih boros Pak. Rentan. Zoom rentan di Yang irit masuk ke kampus, Pak. Iya, Yang ini pakai Wi-Fi.
Deal. Masuk kampus. Masuk kampus langsung digerebek sama Satpol PP kita nanti. Ya. Pak udah coba, alhamdulillah Pak. Kenapa? Udah zona hijau. Jakarta. Yakin. Muka hijau. Zona hijau Pak. Itu pendapat dia aja itu, Pak. Ya, Ya, udah sendiri. deh, Pak. Habis corona belum tentu normal loh kehidupan ini. Memang. Ini sendiri. Teori konspirasi. Izin kencing Pak. Izin buang air. Oke, lanjut ya. Lanjut Pak, Ya, Pak, lanjut. Ya, dikit lagi nih, lanjut. Nah, perpangkatan tadi udah nih ya. Saya skip dulu nih perpangkatan matriks udah. Ini jenis matriks lagi, matriks 0. Ini silakan dibaca aja soalnya ini kan teorinya gampang nih, kok. Gak ada yang sulit. Oke, jenis matriks ini matriks diagonal. Yang dikatakan dengan matriks diagonal itu kalau nilai diagonalnya itu tidak 0. Nah, ini dia. Matriks diagonal. Oke ya. Kita harus jelaskan dulu nih matriks disangka tadi ini dia 2 kali 2, 3 kali 3 seterusnya. Nah, matriks 0 itu semua angkanya 0. Oke ya, ini agak cepat aja saya jelaskan karena mudah-mudahan gampang. Nah, matriks skalar itu adalah matriks diagonal yang semua elemennya sama, pada diagonalnya sama. Matriks diagonal yang semua elemen pada diagonalnya sama nih. Nah, kalau diagonal tadi kan ini dia. Boleh beda ya. Tapi kalau matriks skalar diagonalnya sama semua, 5 5 5 5, 3 3 3 3, 2 2 2 2. Kenapa nggak saya sebutkan satu? Nanti ada penjelasan. Lanjut. Oke, berikutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas inilah dia. Yaitu matriks diagonal yang nilai utamanya adalah 1. Itu matriks diagonal. Matriks identitas. Saya lihat kok. Ini konsentrasi saya. Ya, ini ya. Satu-satunya dia. Jadi kalau matriks identitas itu diagonalnya 1. Diagonal utama 1. Bagaimana kalau matriks berordo 2 kali 2? Ini dia 0 1 0. Ini ya. Ini matriks identitas. Jadi identitas diagonal utamanya 1 nilainya. Nah, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah bagaimana ada bentuknya enggak dia? Yang dikatakan matriks segitiga atas yaitu matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Nah, ini diagonal utamanya kan? Nah, di bawahnya 0 kan? Pak. Nah, makanya inilah identitas. Itu fungsinya apaan, Pak? Begituan metrik-metrik. Gimana? Bagi-bagi maksudnya metrik segitiga atas identitas Oke. atau untuk Nanti- definisi aja. Ya, definisinya nih, jenis-jenisnya. Tapi ini yang paling sering digunakan nanti. Matriks identitas ini paling sering digunakan nanti. Gunakannya untuk apa, Pak? Nanti ini untuk penggunaan dalam metode Gauss dan Gauss-Jordan. Sama nanti menggunakan inverse matrix. Nah, ini yang paling sering nih. Kalau ini sih jarang sih kita gunakan, tapi ya mau nggak mau harus kita paham juga. Artinya harus tahu lah. Ibarat kata gini, saudara tahu nggak? Oke, saudara tahu nggak hotel Sheraton? Apa Pak? Hotel Sheraton. Tuh, Sheraton. Nggak tahu, Pak. Nah, nggak tahu kan? Tapi kalau saudara kalau dikatakan orang Jakarta harus tahu sebenarnya hotel Sheraton di mana. Ya kan? Ya belum dikasih kesempatan nginap di situ gitu. Apa tadi? Hotel Sheraton. Atau hotel Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh deh, hotel Sheraton mungkin jarang didengar ya. Walaupun itu termasuk hotel yang agak mahal gitu kan. Hotel Indonesia, Ya. tahu kan? Kan jarang, sedikit dari kita yang sudah pernah kesana nginep kan. Termasuk saya juga belum pernah. Tapi kita tahu gitu kan. Tahu. Oke, itu ya. Baik, lanjutlah. Itu agak Kuliah dari pagi. wah habis ternyata. Ya, habis ya. Baik, Habis, Pak, materinya. kita lanjut materi berikutnya. Masih ada waktu. Sabar. Sudah dipesan di order online-nya, Gojeknya? Beli sendiri, Pak. Waduh. Jalan Jalan Pak, kaki. nggak gojek, Jangan Pak. Rembesan Ya. dong, rembesan. Kuotanya Ya, habis. jangan kelihatan banget jomblonya gitu kan.
Oke, ikuti aja yang saya katakan tadi di awal. Saya Tadinya katakan di-share juga- lagi, Pak. Ya nanti saya share nanti, tenang. Ini udah saya rekam, tenang aja. Nanti saya share. Nah, jadi itu saudara, kalau saudara yang kos, jangan khawatir ya. Kalau kayak tempat saya ini kan musola, masjid itu menyediakan buka apa takjil gratis. Jadi saudara datang aja tuh ke dekat ke masjid ya kan. Ya pas sama Tempatnya cowoknya nggak ada ngomong, lagi, Pak. masih ada. Oh tuh pelit berarti masjidnya tuh. Saya masih ada. Jadi dibagikan gratis. Jadi itu keren. Kalau saudara yang anak kos ya, saran saya nih, nasihat saya adalah ya rajin-rajin buka puasa di masjid, jangan Dan- gengsi dah. Udah ya. Apalagi ini kan masih jauh kan THR kan, hilalnya belum kelihatan ya. Bentar lagi, Pak, THR, Pak. Masih lama, Pak. Tanggal 12. THR ketahan, THR-nya ketahan. Yakin kalian dapat THR? Saya aja nggak yakin. Sama, Pak. Belum kelihatan, Pak. Kerja nggak dapet THR. Iya, saya juga nggak yakin nih dulu tidak dapat sembako. Akhirnya diganti kau. Diganti hand sanitizer mungkin. Oke, lanjut dikit lagi nih saudara. Dikit lagi nih. Gantinya sanitizer sama masker. Ayo dikit lagi maghrib. Oh, nih, dikit lagi ya nih ya. Sampai setengah 6 aja kita deh. Ya, Pak. Udah lapar, Mam. Ya. Ayo, Pak. Semangat, Pak. Nah, Semangat. Itu bunyi. Ayo, habiskan. kriuk. Mantap. Udah ajan di Surabaya tadi. Azan asar. Di Papua udah Isa di Papua nih. Di Papua udah Isa. Yaudah kesana lah. Papua dah. Oke, lanjut ya. Ya, Lanjut. Pak. Nah, udah. Jadi hilang kan. Oke, ini dia. Nah, berikutnya kita bahas tentang determinan matriks. Ketikan soal sekalian. Determinan matriks. Oke, nah setiap matriks persegi. Jadi kata kuncinya adalah dia harus mempunyai matriks persegi ya. Misalkan memiliki determinan. Nah, nilai determinan dari suatu matriks merupakan skalar. Jadi nanti hasil determinan itu bukan merupakan matriks tapi berupa bilangan skalar atau konstanta. Jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut dengan matriks skalar. Gampang ya? Nah, misalkan matriks A merupakan sebuah matriks wujud sangkar. Nah, fungsi determinan dinyatakan dengan det A. Determinan A. Jumlah det A disebut dengan determinan A. Ini simbol-simbolnya aja ya, notasinya. Bisa det A, bisa ini ya. Ini sama juga bacanya det A juga nih, bukan det not ya. Baik, ini notasi berikutnya. Matriks berordo 2x2, determinannya adalah det A sama dengan ini kurung terus A11, A12, A121, A22. Det A adalah perkalian ini A11 kali A22 dikurang dengan A12 dan A21. Gampang ya? Kalikan dengan ini, kalikan dengan ini, baru ya. Nah, contohnya nih. Itu berarti dikali silang terus dikurang, Pak. Iya, nih contohnya. Matriks A 2513. Berarti 2 kali 3 ya kan? 6. Lalu 5 Oh kali iya. 1. Ya kan? Baru dikurangi. Oke, kata yang kedua. 5 2 4 1. Berarti berapa hasilnya? 5. 5 kurang 8 min 3. 3. Oke. Wah, ini calon-calon lulus semua nih kayaknya 5A nih. Pasin. Oke, lanjut ya. Nah, itu dia matriksnya. Gampang kan? Dah, selesai determinan. Nah, bagaimana determinan dengan matriks berordo 3x3? Nah, kita gunakan metode Sarus. Metode Sarus Nyerong. itu, ya, jadi kita tambahkan Wah, kolom ini pertama pernah ini pas SMA dengan ini. kolom kedua. Iya, kan saya bilang tadi apa nih? Ini pengulangan materi SMA.
Tapi udah lupa semua, Pak. Oh, bagus, jujur. Udah lupa. Ini kayak dejavu aja, Pak. Belajar dari Oh. ulang. Iya, betul. Asal jangan Final Destination aja ya. Buset. Serem, Pak. Kayak rasa-rasanya dejavu, Pak. Iya, kan Final Destination itu kan dejavu kan? Ya juga sih, Pak. Oke, itu ya. Maka diingatlah di masa-masa indah di sekolah. Saya kasih di sekolah. Nah, nih A11. Oke, langsung ini A11, A22, A33 kita kalikan nih. Jadi matriksnya kan ini ya bro, 23 kali 3. Maka ditambahkanlah kolom pertama dan kolom keduanya di sebelah kanannya ini. Ya, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Oh iya, Pak. Disalin ke Maka samping. kali silang nih, kali silang ini strap kali ini, maka ini kan. Nah, berikutnya ini hasilnya ya kan. Baru ini. Nah, ini dijumlahkan. Nah, selebihnya dari kiri ke kanan. Sorry. Kalau tadi kan dari atas ke bawah kan. Nah, sekarang dari bawah ke atas. Kita kalikan, tapi semua itu dikurangin. Nah, ini lebih aman kalau menurut saya cara penotasiannya. Ketimbang saudara seperti ini. Dikurang ini. Ini. Wah, susah. Punya nih. gua, yang lu yang di plastik. Oke, ini manusia ya. Halo. Dan seterusnya lah, ini tambah, ini kan ditambah, ini tambah ini gitu maksudnya ini. Iya kan? Ini agak riskan nih. Kenapa? Karena rata-rata kebanyakan ini kadang kurungnya dihilangin. Bukan gitu. Maka saran saya gunakan ini aja nih. Dikurangi dengan hasil perkalian semuanya tadi. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, jelas ya. Nah, kita coba dulu ya nih. Tes point ini. Matriks A 3 4 5 1 2 6 2 4 1. Silakan dicari hasilnya berapa. 3 4 1 2 4. Berapa hasilnya? Tinggal geser, Pak. Hah? Hitung dulu. Yang bisa Baris. langsung boleh buka puasa sendiri. Ya, berapa hasilnya? Doang sih. Ini deh. Ini yang ini nih. Matriks A berapa hasilnya yuk? Yang ini. Kolom 1 sama kolom kedua tambahin dulu ke kanan. Nah, terus dikerjain sambil Terus kerjain. tinggal nyerung dah tuh. Ayo kerjain bareng-bareng. 1 2 2 1 0. Berarti berapa nih? Negatif 2 Sama dengan kali 1 Sama dengan 2 kali 1 kali min 1 ditambah 2 2 kali 3 Kali- kali 2 3 kali 2 ditambah min 3. Tahan. Wah, Terus apa lagi? tambah min 3 kali min 1 kali 0. Ini kan? Ya, ya Baru kurang dikurang 2 1 Kali kali min 1 3. kali min 3 kurang dikurang 0 kali 0 kali 3 3 kali min 2 ya. kurang Dikurang Dikurang min 1 kali min 1 kali 2 kali min 1 kali 2 oke. sama dengan Hasilnya. hasil. Nah, hasilnya itu nggak ada kalkulator. Kurang. Ini angkanya kecil kok. Negatif Kecilan, 1. 2 kali berapa sih min 2 kali 21. Jadi Tambah. 2. ditambah 12 tambah 3. 0 kurang kali 0 Berapa sama ini? dengan 0. 2 kali negatif 3 berarti positif kan? Ya. Terus dikurang 0 ya kan?
0. Kurang 0. Nah, terus dikurang 2. 2 kan? Karena negatif kali negatif positif, tapi kalikan negatif lagi jadi negatif kan? Itu ya. Berapa sih jadinya? 14 tambah 6 18. 20, 18. kurang 10 dikurang Oke, 2, 18. gampang kan? Udah selesai. Gampang ya? Nah, itu dia sekalian. Itulah determinan matriks berordo 3 kali 3. Silakan kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu. Khusus yang metrik 3 kali 3 sih, Pak ya? Ya, kalau matriks ordo 2 kali 2 kan gampang nih. Kalau yang lain, Pak, yang lebih besar, Oke, metriknya belum. gimana? Berordo 4 kali 4 belum kita bahas. Oh, Ordo oke 4 oke. kali 4 nanti kita gunakan namanya dengan matriks adjoint. Sabar. Nah, ini orang nggak sabar nih. Sudah, Mang. Pengen cepat. Jadi kalau misalkan nonton bioskop itu langsung di skip ya. Nggak mau nonton apa istilahnya kalau film Iklan. Itu imam banget. Dejo samanya lo Jo. Oke, nggak apa-apa, bagus pertanyaannya. Nanti ya, sabar, minggu depan mungkin. Kalau belum sempat ya, ini udah setengah 6 kan, 4:30 kan. Oke. Siap, Pak. Tapi Beli kalau mau lanjut bukaan. nggak apa sih? Nanti kita buka ya kan, 5 menit buka, sholat, udah langsung lanjut lagi jam 6. Gimana? Ya Pak, saya nggak bisa on jam 6 Pak. Gimana itu Pak? Gaya, Win. Apa, mau buka itu dulu? Jadwal gila coy. Emang sampai jam berapa, Pak? Ya, kita usahakan sampai jam 7, kalau nggak bisa sampai jam 8. 8. Ini saya gimana Pak? Abis maghrib udah nggak bisa Pak. Oke. Tenang, sabar. Bisa Pak. Sabar. Oke, ini dia ya. Matriksnya, oke. Nanti ini jawabannya nih. Oke. Oke, satu lagi, dikit lagi nih, minor. Yang dimaksud dengan minor unsur AIJ adalah determinan yang berasal dari determinan ordo ke N tadi dikurangi dengan baris ke I dan kolom ke J. Nah, dimaksudkan dengan MIJ. Minor, ini contohnya nih. Jadi kalau dikatakan minor A11, maka hapus dulu nih yang berada di baris pertama, kolom pertama. Saya ulangi ya. Kalau dikatakan dengan minor A11 atau minor 11, maka yang dihapus baris pertama, kolom pertama. Lalu cari determinan dari sisanya. Kira-kira paham nggak? Kayaknya langsung latihan, Pak. Oke. Nih ya, jadi di Jo. Aduh. langsung aja nih ya nih Mandiri. Oh, nggak ada contoh. Ini contohnya. Nah, misalkan ini aja deh. Nah, kalau saya katakan M11 berapa berarti ya? Berarti hapus ini kan? Ya. Berarti sisanya berapa? 5468. 5. 5648. Oke. Inilah kita cari determinannya. Berapa determinannya? Berarti 5 kali 8. oke, saya buat dulu ya biar semua pada paham ya kan. Baru 6 kali 16. 40 40 kurang 24. Kurang 24. 16. Oke, bagaimana kalau misalkan ini M21 yuk. M21 yuk, silakan. 2618. Nah, M21 berarti saya hapus dulu ya. Apa yang udah dihapus? Coret di situ aja, Pak. Nah, M21 mana M21? Berarti baris kedua, 2, Satu. pertama kan? 3, 2, 1. Oh, Ya. Maka yang sisa adalah 1 minus 1, 4. 8. 8. nah, maka determinannya berapa? 1 8 kali 8. dikurang 8 dikurang 0. 8. 16. Min 4 Min 16. 4. Min 16. Min 16. 8 terus 8 tambah 16. tambah atau kurang? 2 Tambah. Tambah. min Iya, Pak. 24. Nah, Kan jadi itu plus. kira-kira. Itulah dia sekalian, itu kira-kira minor. Jadi
hapus baris dan kolomnya, baru sisanya itu kita cari determinannya. Satu lagi biar lebih meyakinkan diri saya sendiri. 3, 2. Berarti baris yang mana kita hapus? Baris ke? Baris ketiga, kolom kedua. Oke, bagus. Good. Lanjut. Sisanya berapa? 32 3, 1, 32, min 4, 6. Berarti berapa ini? 3 kali 18 3 kali 6, negatif Kurang. 4 kali, negatif 4 kali 2. berarti 18. 18 Ditambah 8. Oke, 26. Nah, itu aja sesuatu minor ya. 26. Oke, cukup ya. Nanti saudara tinggal latih bacanya nih, minor yang berikutnya nih ada semuanya nih, saya tuliskan rumusnya. Tapi lebih baik saudara pahami, lebih enak gitu. Kalau rumus kan nggak cerdas ya kan. Lebih bagus saudara memahami konsepnya aja. Oke, itu minor. Baru kofaktor ini agak lebih gampang. Enggak ya, agak gampang ya. Kalau tadi kan gampang, ini agak gampang. Nah, gampangnya di mana sekali? Tinggal tambahkan ini aja nih, pengalinya ini negatif 1 I tambah J. Baru kalinya sama nih kali pengalinya. Jelas ya? Oke, saya mencontohin langsung deh. Tadi apa tadi rumusnya? Saya hapus aja dulu yang mana ya? Hapus. Ayo saya hapus deh. Nah, saya sisain yang atas ini saudara sekalian. Saya sisain yang atas ini ya. Oke ya. Ini sorry. Ini saya nih. Tunjuk tapi nggak kelihatan. Ini saya sisain. Makanya saya cari adalah kofaktor dari 32. Apa tadi yang dimaksud dengan kofaktor tadi? Negatif 1 pangkat I tambah J kan? Betul? Iya. Kali M I J kan? Gitu kan? Dimana ini I-nya adalah 3, betul kan? Betul kan? Enggak ya. J-nya adalah 2, betul kan? Baru M 3 2, kan gitu kan? Nah, berarti apa sekalian? M32 kan sudah kita dapatkan tadi kan? Ya. Enggak? Nah, tinggal kalikan ini aja nih. Kalikan negatif 1 pangkat 5. Oh, oke, selesai. Berarti negatif 1 pangkat 5 berapa ya? Negatif 5. Min 5. Hah? Kan. 1 dong, Pak. Negatif 1. 1. Negatif 1 pangkat 5. Negatif 5 kan? Bukan. Negatif 1, Pak. Negatif 1 Negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 kali negatif 1 sampai 5 kali. Nah, karena dia pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Berarti hasilnya berapa nih? Negatif 1 kali 26. Negatif 26. Negatif Min 26. 26. Oh, udah selesai. Oke. Yes, sir. Nah, bagaimana kalau C21? Langsung aja nih. Berarti negatif 1 pangkat 3 kan? 2 tambah 1 ya. Iya. Kali 24 kan? Iya. Ya. Kan M21 kan 24. Berarti negatif 1 pangkat 3. Negatif Negatif 24. Bagaimana kalau misalkan tadi bisa saya hapus lagi. Jadi itu saudara sekalian. Jadi kalau misalkan C-nya itu tinggal tambahkan kalinya negatif 1 pangkat Y-nya, baris dan kolomnya. Udah, itu aja saudara sekalian. Nah, depan kita bahas tentang teorema Laplace. Oke. Baik, itu saja mungkin. Sudah jam 5:30. Oh, masih ada waktu nih. Jam berapa buka puasa? 45 kan? Ih, Bapak punya pin. Beli bukaan, Pak. Beli bukaan, Pak. Oke, jadi itu dia saja dari saya. Jadi kita ulangi ya, kita review kembali materi yang kita bahas. Yang pertama adalah tentang matriks, definisi matriks, jenis matriks, operasi matriks. Berikutnya tentang determinan matriks. Berikutnya lagi tentang minor dan kofaktor. Jadi kata kuncinya itu sekalian. Saudara harus paham dulu apa itu matriks, apa itu penyimpan matriks, apa itu perkalian matriks, apa itu pengurang matriks, apa itu baris dan kolom, apa itu determinannya. Itu akan saudara pahami tentang minor dan kofaktor. Baik, itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, saya live dulu ya, Pak. Ini absennya gimana tadi, Pak? Oke, jadi saudara sekalian perhatikan. Nanti buat grupnya ya, grup kita, grup aljabar linier. Terus di situ nanti saudara screenshot tampilan gambarnya, absennya tidak kelihatan.
Iya, Pak. Wajahnya dikasih tunjuk biar kelihatan itunya. Terus nanti saudara kirim ke grup supaya nanti bisa kelihatan semua siapa aja yang hadir, siapa yang enggak ya. Berikutnya nanti yang ini sudah saya rekam, jangan khawatir nanti saya kirim dari YouTube. Saya punya YouTube, silahkan dibuka nanti YouTube channel saya, nanti dibuka sendiri. Baru apalagi tadi ya,